Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Heho Pop Gengs. Tadi itu adalah potongan video dari serial TV berjudul Sluha Narodu yang dibintangi oleh Volodymyr Zelensky. Bercerita tentang seorang guru sejarah anti korupsi yang tiba jadi presiden. Hal itu pun kejadian pada tahun 2019 saat ia beneran terpilih menjadi presiden. Tapi perannya di TV sebagai guru itu cukup jauh berbeda di dunia nyatanya sebagai Zelensky. Guru penentang korupsi tidak sama dengan Zelensky yang dekat dengan oligarki. Tak ada pengalaman politik, awalnya adalah seorang komedian. Tapi saat berkampanye di tahun awal menjadi kandidat presiden, ia tidak bercanda sama sekali. Zelensky has secured 30% of the vote. Lalu setelah terpilih, sepertinya Zelensky masih saja memainkan beberapa peran yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, Zelensky ini lahir pada tahun 1978. Cukup matang untuk menjadi seorang presiden, tapi cukup muda dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Dibesarkan di kota Kryvyi Rih dan bergelar sarjana hukum. Telah membintangi 9 judul film dan 2 acara TV termasuk acara bertajuk Dancing with the Stars pada tahun 2006. Zelensky ini banyak dipuja-puji sebagai seorang komedian satir sejak ia mulai memproduksi sketsa komedi pada rentang waktu 1990-an hingga 2000-an. Yang paling populer itu adalah Evening Quarter, komedi politik sosial yang salah satunya menyoroti kebebasan berbicara di Ukraina. Через 2 сплошные на красный свет. Tapi yang kembali diingat adalah saat ia berperan di film berjudul Corporal vs. Napoleon, di mana film ini bercerita tentang masa-masa Napoleon melakukan invasi ke Rusia. Namun tetap aja, perannya sebagai guru bernama Vasil Petrovich Goloborodko yang mendadak menjadi presiden adalah yang paling berpengaruh. Film ini disamakan dengan film komedi politik klasik berjudul Dave tahun 1993, di mana Kevin Kline memainkan peran sebagai pria biasa yang tiba jadi presiden Amerika Serikat. Nah, lewat film ini nih, banyak yang mengeluh-elukan Kline untuk berperan menjadi presiden. Itu terjadi pada Zelensky yang 6 bulan sebelumnya pengumuman pencalonannya sudah menjadi salah satu kandidat terdepan dalam jajak pendapat untuk pemilihan. Aktor dan komedian Zelensky pada tahun 2018 akhirnya nih membentuk partai dengan nama yang sama dari judul serial TV yang dibintanginya sebagai presiden itu, Sluha Narodu, yang berarti hamba rakyat. Episode terakhir serial itu ditayangkan beberapa hari sebelum putaran pertama pemilihan presiden Ukraina di tahun 2019. Episode terakhir yang juga bercerita tentang pemilihan presiden dengan tulisan kampanye presiden yang telah berlangsung, membuat warga semakin bingung memisahkan antara Zelensky sebagai seorang komedian dan sebagai seorang politikus. Sekaligus membuat Poroshenko, mantan presiden sebelumnya dan mantan menteri luar negeri, sekaligus kandidat presiden terkuat, kesal dan menuangkan kekesalannya itu di Twitter. Cuitan yang mengecam saluran TV One+One, saluran TV yang menyiarkan serial itu. Setelah diselidiki nih, pemilik saluran One+One adalah keluarga Kolomoisky, pengusaha media dan miliarder Ukraina yang juga menguasai real estate dan energi. Yup, ini politik praktis. Kisahnya nggak seindah yang ada di TV, gengs. Zelensky naik bukan karena dia artis, tapi karena didukung sama pebisnis. Tahun 2020, Igor Kolomoisky, sang oligarki miliarder Taipan Media, dikabarkan tengah diperiksa atas kasus dugaan pencucian uang. Penyelidikan dilakukan lewat pelacakan uang dari Bank Ukraina melalui labirin perusahaan lepas pantai ke Amerika Serikat. Jaksa yang melakukan penyelidikan pun dipecat oleh anggota partai Zelensky. Yang jelas, tahun 2019, Zelensky memenangkan 73,2% suara dan terpilih jadi presiden. Drama pemilu kala itu menjadi tontonan yang menarik sampai ke Rusia, berkat kalimat-kalimat sang aktor yang beneran udah terbiasa dengan kamera. Salah satu kalimat legendanya adalah,
Saya sama sekali bukan politisi. Saya hanyalah manusia biasa yang datang untuk menghancurkan sistem ini. Зламати цю систему. Dan tentu aja, sang aktor tidak berhenti memikat penonton. Saat terpilih nih, pidato pertamanya cukup mencengangkan, di mana ia mengumumkan akan membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan cepat yang bertujuan untuk memenangkan kursi di badan legislatif yang masih didominasi oleh politisi yang setia kepada pendahulunya. Це була моя місія. Tapi ya, dunia fana ini bukanlah reality show, sayang. Aturan mainnya kompleks dan kepentingannya bukan rating penonton aja. Sang Presiden Zelensky dan Mr. Presiden Goloborodko bukanlah karakter yang sama. Yang satu fiksi tentang guru sejarah yang sederhana sambil terus memahami situasi negaranya. Yang satunya lagi adalah tokoh nyata, presiden yang menggunakan bahasa Rusia saat kampanye, yang menerima 28.000 hryvnia atau setara 13,5 juta rupiah per bulan dari pendapatannya sebagai presiden. Dengan kekayaan bersih ditaksir mencapai 30 juta US dollar atau setara dengan 436 miliar rupiah. Kekayaan itu didapatkannya melalui kepemilikan saham sebesar 25% di kuartal 95 grup perusahaan yang memproduksi acara komedi. Yap, bukan guru sejarah yang sederhana, tapi komedian yang kaya raya, yang mampu membeli real estate di Miami, Israel, Italia, London, Georgia, dan Crimea. Jika guru sejarah Goloborodko menentang korupsi di Ukraina, maka Zelensky tidak. Karena selain koneksinya dengan Igor, ia juga pernah dikabarkan pada bulan Februari terlibat dalam pencurian dana bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini terungkap dari laporan wartawan investigasi ternama dunia, Seymour Hersh, bahwa dana yang diselewengkan itu sebelumnya dialokasikan untuk pembayaran diesel. Zelensky disebut menggunakannya untuk minyak Rusia melalui Bulgaria dan Latvia. Hal ini melanggar sanksi yang diberlakukan blok Eropa untuk menggembosi pendapatan Rusia. Besaran dana yang digelapkan ditaksir mencapai 400 juta US dollar atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Sekali lagi, jika guru sejarah Goloborodko adalah orang biasa saja, maka Zelensky tidak. Koneksinya jauh. Januari 2023, Zelensky dikabarkan tengah menghadiri pertemuan dengan CIA. Dikabarkan bahwa pertemuan itu membahas tentang invasi Rusia. Pertemuan ini terjadi beberapa pekan sebelum Rusia menyerang. Ya, Goloborodko dan Zelensky jauh berbeda. Yang satu independen, yang satunya banyak backupan. Bahkan kabarnya Zelensky pernah melakukan pertemuan rahasia dengan kepala intelijen Inggris MI6, Richard Moore. Mengutip Kyiv Post, selama kunjungan resmi ke Inggris tahun 2020 itu, Zelensky mengadakan pertemuan mendadak dengan kepala intelijen Inggris, Richard Moore. Semuanya membahas rencana serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraina. Jika pihak lawan lebih dulu membocorkan invasi Rusia ini, artinya Zelensky sudah tidak kaget lagi saat Rusia menyerang. Tapi dari gerak-geriknya pada Februari 2023, seperti seorang yang baru dikagetkan dari tidur. Ataukah ia emang sudah memainkan peran, kali ini sebagai presiden yang ternyata adalah antek-antek Eropa Amerika? Mei 2023, Inggris dikabarkan melangkah lebih jauh dalam intervensinya di invasi Rusia dengan mengirim ratusan rudal pertahanan udara dan drone bersenjata ke Ukraina. Zelensky bertemu langsung dengan PM Inggris, Rishi Sunak, sebagai bagian dari turnya ke Sekutu Barat. Pertemuan yang disebut-sebut sangat hangat. Zelensky sampai mengatakan bahwa Inggris adalah mitra nyata bagi Ukraina. Dan di sela-sela pertemuan Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di KTT NATO Lithuania, Ukraina bersikeras meminta kepastian bergabung dengan NATO. Memperlihatkan posisi Zelensky yang memang tidak akan pernah kembali mesra dengan Rusia. Artinya, perang akan terus berlanjut. Apalagi Putin membocorkan bahwa Presiden Ukraina itu mengingkari perjanjian damai. Perjanjian damai yang berlangsung di Turki tahun 2022 itu telah dihadiri delegasi kedua negara. Mereka menandatangani dokumen perjanjian tentang netralitas permanen dan jaminan keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina. Ada juga proposal mengenai pembatasan mortir, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara. Rusia pun mengaku akan terus melakukan negosiasi damai. Tapi Ukraina mengingkari perjanjian dengan alasan
pasukan Rusia membunuh beberapa orang di sekitar kota Kiev, meski Rusia membantah. Yah, Zelensky bukanlah Goloborodko. Ia adalah aktor cakap yang mengejutkan semua pihak tatkala menolak mengimplementasikan perjanjian Minsk. Perjanjian ini adalah upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina. Dan dalam hal ini adalah Luhansk dan Donetsk. Tidak menerapkan isi perjanjian, artinya perang saudara.